Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Oracle Channel, tutorial sederhana software dan hardware. Semoga menjadi solusi untuk pertanyaan kalian. Dalam membuat sebuah website, orang berpandangan bahwa membuat website itu suatu hal yang sulit dan rumit karena harus belajar atau bisa memahami bahasa pemrograman dan sekaligus coding. Ya, di masa-masa lalu seperti itu, kita harus bisa membuat website dengan menguasai bahasa pemrograman tertentu dan membuat coding. Tetapi untuk video kali ini kita akan belajar membuat website yang bisa kita gunakan untuk website pribadi, kemudian website perusahaan, bisnis, sekolah, dan lain sebagainya dengan menggunakan CMS WordPress. Simple dan sederhana, siapapun bisa melakukan ini. Jadi sahabat Oracle, silakan kalian praktekkan tutorial saya di video ini. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita membuat website ini di server lokal tanpa terkoneksi internet dengan menggunakan program SAM. Kita aktifkan program SAM-nya, kemudian kita memanfaatkan dua modul Apache dan MySQL untuk database-nya. Kita hidupkan terlebih dahulu Apache-nya dengan mengklik start dan MySQL dengan mengklik start. Kalau sudah berwarna hijau di sini berarti server sudah berjalan. Tinggal kita minimize saja. Selanjutnya kalian bisa membuka browser, salah satunya bisa Google Chrome atau yang lainnya silakan saja, atau Vivaldi atau Firefox atau semacamnya. Kita klik browser, kemudian langkah pertama adalah kita buat dulu sebuah database yang kita gunakan untuk membuat website kita. Ketik di address bar localhost ya, localhost, kemudian enter. Setelah itu kita akan memanfaatkan tab phpMyAdmin, klik phpMyAdmin. Selanjutnya kita buat sebuah database, klik databases. Kemudian pada database name kita klik dulu ya. Kita buat database website yang kita inginkan. Misalnya saya buat di sini websiteku. Ini nama database yang akan kita gunakan untuk menginstal WordPress nanti. Selanjutnya klik create. Pengaturan yang lain biarkan saja, kita klik create. Kemudian kalian perhatikan di sebelah kiri ada muncul sudah sebuah database website. Kita klik saja untuk memperoleh informasi username. Klik bagian privilege. Nah, kalian bisa tahu bahwa username-nya adalah root, kemudian hostname-nya adalah localhost. Jadi ini informasi ini sangat penting, kalian ingat username-nya adalah root. Selanjutnya kita sudah berhasil membuat sebuah database yang kita beri nama websiteku dengan username root. Kita akan menginstal terlebih dahulu WordPress ya. Pada WordPress ini, CMS WordPress ini bisa kalian download di internet ya, kalian download di internet. Versi terakhir adalah versi 5.5.1. Kalian download berbentuk arsip, kompres, bisa zip, rar ya. Langkah berikutnya kalian klik kanan, kemudian extract here untuk mengekstrak folder file WordPress, sehingga dia akan terbentuk sebuah folder bernama WordPress. Selanjutnya kita akan mengcopy folder WordPress ini. Klik kanan, copy, kita pastikan di local disk C, kemudian cari drive di mana SAM terinstall, yaitu drive C, kemudian klik dua kali SAM, klik dua kali htdocs, kemudian kita pastikan di folder htdocs di SAM ini. Klik kanan, paste. Kita tunggu proses copy dari WordPress tadi ke folder htdocs. Sambil menunggu proses copy, kita perlu ingat dulu atau kita buat sebuah file notepad dulu atau WordPad untuk informasi login.
informasi login supaya kita nanti tidak lupa gitu ya. Kita buat username-nya, nanti kita buat username-nya, kemudian password login. Ini untuk mengingatkan kita saja supaya kita nanti mudah loginnya. Siapkan sebuah email, jadi sebuah email yang nanti kalian manfaatkan untuk jika suatu saat lupa password bisa kita recovery dari situ. Yang perlu kalian ingat bahwa kita mendesain atau menginstal WordPress ini di server lokal tanpa terkoneksi internet. Jadi kita tidak membutuhkan internet dalam menginstal WordPress ini. Setelah kita menginstal WordPress, selanjutnya kita nanti akan mendesain, memodifikasi, kemudian mengisi konten dari WordPress kita. Jika sudah siap, baru kita online kan. Nah, kita sudah selesai mengcopy, jadi sudah mengcopy file WordPress. Langkah tadi yang paling penting adalah di browser kita sudah membuat sebuah database bernama website. Beri nama folder yang kita copy tadi WordPress dengan nama yang sama seperti pada database yang kita buat. Jadi WordPress ini kita rename, klik kanan atau kita ganti nama, rename, kemudian kita ganti sesuai dengan nama database yang kita buat, websiteku, lalu enter. Kemudian langkah yang paling penting untuk menginstal ini adalah buka folder websiteku, kemudian cari situ sebuah file namanya wp-config sample. wp-config sample. Kalau aplikasi pembukanya, kalau tidak dibuka dengan WordPad, maka notasinya buka seperti ini ya. Nanti ada sebuah file PHP, ini namanya file PHP, file berekstensi PHP yang tidak bisa kita buka tanpa menggunakan aplikasi teks. Nah, saya membuka ini dengan WordPad. Caranya, sebelum kita buka, kita klik kanan terlebih dahulu, file wp-config sample ini kita rename dengan menghilangkan sampelnya sampai dengan config. Jadi wp-config sample dirubah menjadi wp-config. Selanjutnya kita klik kanan open with. Silakan buka dengan WordPad atau dengan Notepad atau dengan apa saja yang aplikasi text editor. Untuk kali ini saya menggunakan WordPad. Nah, dengan menggunakan Notepad ada informasi-informasi penting yang kalian harus perhatikan di bagian ini. Pertama, kita lihat di bagian database. Di situ ada db_name, ada database name here. Jadi ini kita ganti dengan nama database yang kita buat di PHP tadi, websiteku ya. Jadi kita ganti di sini menjadi dengan websiteku dengan tidak menghilangkan tanda petik ya. Kita ganti dengan websiteku. Selanjutnya username tadi adalah root ya, informasinya tadi sudah ada ya, username adalah root, maka username-nya kita ganti dengan root, root ya, root, root. Satu lagi ada db_password, ini kita hilangkan saja kata-kata password here, tapi jangan menghilangkan tanda petiknya ya, sehingga menjadi seperti ini. Tanda petik 2 jangan dihilangkan. Kita save, kemudian kita close. Selanjutnya kita akan menginstal proses WordPress-nya di Chrome. Jadi kita buat dulu tab baru, atau kalian close ini sudah nggak masalah. Kita buat dulu, kemudian kita ketik localhost, lalu slash. Nah, nama database yang kita buat tadi adalah websiteku. Nah, silakan kalian ketik seperti itu.
localhost/websiteku, kemudian tekan enter. Jika benar informasinya yang kita tuliskan di database tadi, kemudian di file wp-config sampel, maka akan muncul seperti ini. Nah, silakan isi informasinya, misalnya nama nama site-nya. Ini kita bisa ubah nanti, misalnya saya buat di situ Edumar, kemudian username-nya saya buat Kelana, misalnya seperti itu. Selanjutnya passwordnya silakan kalian buat sendiri, dan email jangan lupa kalian isi sesuai dengan email yang masih aktif, supaya nanti kalau kalian lupa password bisa direcovery tanpa membuka database. Setelah informasi ini diisi, selanjutnya kita klik install WordPress. Kita klik install WordPress. Kita tunggu proses untuk menginstal WordPress-nya. Sedang berjalan proses installation-nya. Nah, jika seperti ini, kita sudah berhasil menginstal WordPress di komputer kita tanpa terkoneksi internet. Informasi ini perlu kalian ingat dan kalian catat. Tadi kita sudah membuat sebuah file notepad. Informasi loginnya kita salin saja. Username-nya adalah Sejen Kelana. Nah, passwordnya silakan kalian isi sendiri, jangan diberikan ke orang lain ya. Ini untuk informasi login saja. Selanjutnya kita login saja langsung untuk melihat tampilan dari backend dan frontend website kita. Klik, kemudian kebetulan saya sudah men-save tadi, maka langsung otomatis terisi username dan passwordnya, lalu klik login. Nah, tampilan awal ini adalah yang namanya backend website kita, artinya tampilan atau ruang dashboard administrator, di mana kita bisa memodifikasi, mendesain tampilan, kemudian mendesain widget, menginstal plugin, dan mengisi konten. Nah, kira-kira di mana kita yang bisa diakses oleh umum ya? Kita lihat tampilannya untuk sementara. Klik di bagian Edumar yang nama websitenya, kemudian klik kanan visit site, open link new tab. Ini namanya front end. Jadi yang terlihat untuk pengunjung adalah seperti ini. Nah, ini untuk memodifikasi, mengedit tampilan, mengisi konten, dan seterusnya. Ini adalah tampilan yang bisa diakses oleh orang. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, yaitu kita bisa berhasil menginstal WordPress di server lokal atau localhost tanpa terkoneksi internet. Jika informasi bermanfaat, silakan dukung Oracle Channel dengan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.